Kembali lagi ke seri Current Liabilities, Provision, dan Contingencies. Kali ini kita bahas tentang Onerous Contract Provision. Apa itu onerous contract? Onerous contract itu adalah biaya yang tidak bisa dihindari untuk apa itu onerous contract? Onerous contract itu adalah unavoidable cost of meeting the obligation. Jadi biaya yang nggak bisa dihindari untuk memenuhi kewajiban, di mana biaya ini melebihi dari economic benefit yang diharapkan bisa diterima. Contohnya, misalnya perusahaan melakukan perjanjian sewa guna usaha atau perjanjian leasing dengan perusahaan lain untuk menyewa mesin selama 5 tahun dan perjanjiannya adalah non-cancelable lease, jadi leasingnya tidak bisa dibatalkan. Apabila sebelum 5 tahun perusahaan ini ternyata mungkin ganti usaha atau membutuhkan mesin yang jauh lebih canggih, maka dia akan menghentikan kontrak mesin ini. Nah, penghentian kontrak ini akan berdampak pada adanya biaya penghentian karena kita mangkir dari kontrak. Ini adalah salah satu contoh onerous contract. Kemudian bagaimanakah tentang biayanya? Nah, ada keterangan di situ bahwa kemudian expected cost-nya itu harus merefleksikan setidak-tidaknya net cost dari exiting from the contract. Jadi biaya dari keluar dari kontrak. Biaya keluar dari kontrak. Yang mana yang lebih rendah dari cost of fulfilling kontrak, biaya untuk memenuhi kontrak itu, atau kompensasi atau penalti yang muncul akibat kegagalan untuk memenuhi kontrak. Apa itu onerous contract? Onerous contract itu adalah unavoidable cost. Salah. Apa itu onerous contract? Onerous contract itu adalah perjanjian yang tidak ditepati, gitu ya. Janji yang tidak ditepati. Ini adalah onerous contract. Bagaimana onerous contract provision itu bisa muncul? Onerous contract provision itu bisa muncul karena misalnya perusahaan sudah membuat perjanjian untuk menyewa mesin jahit selama 5 tahun. Nah, tapi karena kena corona, usaha jahitannya itu sepi. Yang dilakukan oleh perusahaan adalah membatalkan kontrak penyewaan mesin jahit. Ini namanya perusahaan sudah ingkar janji, tidak seperti Merpati yang tidak pernah ingkar janji. Nah, ini akan memunculkan yang namanya onerous contract provision. Nah, bagaimana dengan biayanya? Biaya terkait dengan pelanggaran ini itu adalah mana yang paling rendah antara cost fulfilling the contract, biaya untuk memenuhi kontrak itu, untuk meneruskan sewa mesin jahit tadi, atau yang kedua, kompensasi atau penalti yang muncul dari keingkaran ini. Nah, jadi biayanya adalah mana yang lebih rendah yang dipilih. Contohnya ada di buku Anda di 1324. Smart Sport itu dia beroperasi di sebuah pabrik yang pabriknya itu adalah pabrik sewa guna usaha. Jadi Smart Sport ini beroperasi dengan menyewa gedung pabrik. Sewa gedungnya itu dengan perjanjian leasing. Kemudian Smart ini memutuskan untuk merelokasi, untuk pindah ke pabrik yang lain. Tetapi leasing di pabrik yang sekarang dipakai itu masih ada sampai 3 tahun ke depan. Dan sewa ini tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa disewakan lagi ke orang lain. Nah, kemudian ada keterangan bahwa expected cost-nya untuk onerous contract ini adalah 200.000. Nah, bagaimana kita mencatatnya? Maka pencatatannya adalah kita bisa debitkan di kerugian lease contract dan kita kreditkan ke lease contract liability. Nah, seandainya Smart itu bisa membatalkan sewa
dengan membayar 175.000, jadi antara terus membayar kontrak itu 200.000, tapi kalau dibatalkan itu cukup bayar 175, maka berapakah cost yang kita catat, berapa lossnya, yaitu sebesar 175 yang paling rendah. Jadi dalam hal ini kita bisa debitkan loss on lease contract dan kreditkan ke lease contract liability. Pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang restructuring provision.